Apakah kamu tahu dalam kejadian ini salah satu dari keluarga korban? Bukan ya? Oh, dalangnya bukan salah satu dari korban, keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sodobono di channel YouTube Sodobono Official. Apa kabar teman-teman sekalian? Sudah cukup lama, mohon maaf jarang sekali juga saya mengupload video. Itu dikarenakan karena memang ada kegiatan yang sangat-sangat urgent banget yang harus saya fokuskan gitu ya. Jadi saya belum ada waktu yang banyak untuk membuat konten YouTube di channel YouTube saya ini. Tapi kali ini insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya akan kembali aktif dalam menyajikan konten-konten yang berkaitan dengan edukasi, menguak misteri hal-hal supranatural. Teman-teman sekalian, saya ini syuting di pagi hari ya, sangat-sangat pagi, masih pagi sekali, pukul 2 atau setengah 3 pagi, pukul 2 ya, 2 pagi ya. Karena saya hanya ada waktu mungkin di sela-sela waktu seperti ini. Jadi ada kekosongan yang mungkin bisa saya lakukan untuk membuat video dan membagikan kepada teman-teman. Nah, walaupun saya agak terlambat ya untuk membahas ini karena sudah dari beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu sudah banyak yang mengabarkan juga atau menampilkan, memberitakan juga tentang kaitan Dr. Hasri yang ada di channelnya Deddy Corbuzier. Nah, ada penggalan video yang setelah saya runutkan itu hampir-hampir mirip dengan prosesi yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi pernyataan dari Dr. Hasri ini setelah saya runtun ya gitu ya, setelah saya urut-urut ternyata kok mirip-mirip, maksudnya bukan mirip, hampir mengarah ke arah yang sama gitu ya. Itu saya lakukan pada tahun 2021 ya kalau nggak salah ya, pada saat beberapa bulan setelah kejadian pembunuhan tersebut, pembunuhan almarhumah Ibu Tui dan Neng Amel ya. Jadi saya lakukan pada tahun kalau nggak salah 2021 ya. Nanti coba saya cek lagi. Nah, untuk mengawalinya kita akan mendengarkan baik-baik pernyataan dari Dr. Hasri dan kemudian akan kita runtutan dengan video yang memang pernah saya buat pada tahun 2021 ya, gitu ya. Jadi coba kita simak bersama-sama pernyataan dari Dr. Hasri. Silakan. Tapi ada Bu kasus yang akhirnya ibu mengatakan oke, sorry nih gua angkat tangan nih, kayaknya gua nggak bisa. Kasus Subang. Kasus Subang. Saya dikejar di netizen kasus Subang. Yang tahun 2021. Kenapa tuh? 18 Agustus. Kenapa? Ya belum ditangkap pelakunya, belum ada. Padahal saya udah otopsi kedua. Dan saya udah jelaskan, sudah paparan, udah kasih clue-cluenya gitu kan. Tapi ya belum ada tersangka sampai sekarang. Belum ada tersangka Iya. sampai sekarang. Oh itu Kasus Subang Ibu dan Anak. Iya. Netizen nanti diserang tuh saya tentang kasus Subang. Padahal bukan salah ibu, Bu. Kalau sebagai dunia di pekerjaan saya untuk menyajikan Enggak salah dong. data alat bukti udah selesai. Udah selesai Iya, kan? Tinggal ke ibu juga polisi sih. Tinggal Tapi saya gemes gitu ya. Iya maksudnya kenapa gitu kan? Benar.
Padahal menurut saya itu bisa gitu. Harusnya bisa. Kan nonton CSI. CSI itu kita main DNA. Dan saya ngomongin di sini aja ya, Iya, biar kenapa didengar nggak ya. diambil DNA-nya? Tinggal gitu dong. DNA-nya udah Mas Titi. Udah. Lah udah dong kalau udah DNA-nya. Tapi nggak ada yang cocok. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang cocok, kita cari dari DNA yang saya saksi itu. Oke. Oke? Ternyata dari saksi itu juga nggak ada yang cocok. Oke. Kita tariklah garis keturunan ibu. Ya kan? Itu siapa tahu ada yang cocok nggak? Ternyata belum dikerjakan. Terus saya bilang, saya punya jam kematian loh. Jam kematian nih. Jam kematian dia dibunuh. Memang jelas dia dibunuh kan? Karena saya kan otopsi, olah TKP, situ. Jam segini sampai jam oke Bu Tuti meninggal mungkin jam ini enggak, ini bukan sesuai visum ya yang saya tulis, pokoknya saya ngomong jam kematian. Bu Tuti dibunuh jam 2 sampai jam 4. Amel jam 4 sampai jam 6. Saya bermain dong di jam J itu. Handphone siapa yang online? Ambillah DNA-nya. Kita di TKP itu udah ada 2 DNA yang kita duga pelaku yang asing. Udah nggak Mas Didi? Mohon maaf ya Pak Kabar Reskrim. Berarti lamban. Gue nggak ngomong. Gue yang ngomong. Aku nih. Ya, baik. Dari pernyataan tersebut, teman-teman sekalian, saya ingin menggarisbawahi, yaitu berkaitan dengan DNA ya. Sudah diambil, sudah dicek DNA, tidak ada yang sesuai dari pihak keluarga. Begitupun juga para saksi, tidak ada yang cocok. Nah, kenapa tidak ditarik garis keturunan ibu dan itu belum dikerjakan? Ya, karena ditemukan ada DNA yang asing. Ada DNA yang asing, teman-teman sekalian. Dan pernyataan-pernyataan saya ini berkaitan dengan kasus ini juga, itu konsisten, tidak pernah berubah. Bahwa saya menekankan pelakunya itu tidak sedarah. Ya, ingat ya. Untuk yang saya bilang tadi ya, jadi ada urutan atau hampir mengarah ke pernyataan yang sama, yaitu saya pernah melakukan, ini tolong digarisbawahi, ini bukan kesurupan, tapi saya coba untuk berkomunikasi dengan energi yang ada di sekitar TKP, teman-teman sekalian. Kemudian membisikkan atau mencoba mengontrol sahabat saya ini dan kemudian memberikan informasi yang memang sangat sulit sekali. Dia tidak bisa bersuara, hanya menjawab dengan simbol-simbol atau gerakan-gerakan. Nah, ada momen pertanyaan dari salah satu teman saya ya kepada mediator, sahabat saya juga. Itu mengatakan hal seperti ini. Simak baik-baik. Apakah kamu tahu dalam kejadian ini salah satu dari keluarga korban? Bukan ya? Oh, dalangnya bukan salah satu dari korban, keluarga korban. Dasar apa? Balas dendam? Sakit hati? Sakit hati? Tujuan sasaran utama dibunuh tuh sebetulnya Bu Tuti atau memang dua-duanya? Bu Tuti aja? Dua-duanya? Oh. Kamu tahu pelakunya lari kemana? Ya. Sahabat saya itu mengatakan bahwa apakah dalangnya itu adalah pihak keluarga? Mungkin bisa dikatakan maksudnya itu pelakunya ya, atau ya salah satu pelakunya itu adalah pihak keluarga. Dia mengatakan sahabat saya menjadi mediator itu dengan dikontrol oleh energinya atau bangsa
astral yang ada di areal TKP Jalan Cagak, dia mengatakan bukan. Ya. Kemudian ditanya lagi, apakah ini dendam? Dijawab bukan. Kemudian ditanya lagi, kemudian saya menanyakan di situ di video itu, sakit hati? Iya. Sakit hati? Iya, gitu ya. Dan ditanyakan lagi siapakah sebenarnya sasaran utama gitu ya dari tindakan biadab tersebut. Dibilang salah satunya tidak, tapi keduanya iya. Berarti keduanya memang. Kedua almarhumah itu menjadi sasaran mereka. Gitu ya. Dan saya sudah sering juga mengatakan di beberapa video saya yang lalu-lalu ya. Mohon maaf. Bahwa pelaku itu bukan saudara. Jadi pernyataan Dr. Hasri ya, yang ada di podcastnya Om Deddy ya, itu mengatakan bahwa tidak ada kecocokan DNA dari pihak keluarga, tidak ada kecocokan DNA dari para saksi-saksi ya, ada DNA yang asing. Jadi istilahnya ini clue ini dari Dr. Hasri ini sebenarnya tinggal diproses saja oleh pihak yang berwenang, teman-teman ya. Tinggal ditelusuri lebih dalam lagi. Jadi ada orang-orang yang sekiranya tidak ada di areal yang dibilang saksi-saksi itu, ya berarti mereka juga harus diperiksa juga. Gitu teman-teman. Jadi prosesi kegiatan supranatural yang saya lakukan itu bisa dikatakan itu hampir mengarah ke tujuan yang sama dengan pernyataan dari Dr. Hasri. Dan pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali yang memberikan komentar di kolom komentar bahwa mana hasilnya tokoh-tokoh atau pegiat supranatural hanya bisa ngomong aja gitu ya, mengatakan gitu. Bahwa saya sudah mengatakan, mungkin sudah banyak juga teman-teman yang di Subang dan teman-teman yang lain, saya sudah mengatakan saya punya gitu ya, sosok gitu ya, sosok yang saya meyakini dengan kemampuan yang saya punya bahwa dia adalah pelakunya. Tapi kami ini atau saya dan teman-teman yang lain dalam konteks para pegiat supranatural tidak bisa dijadikan bukti perkataan kita ini. Gitu teman-teman. Yang kita harapkan dari video-video yang kami buat adalah menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Bahan pertimbangan setelah semua prosesi penyidikan yang tadi yang Ibu Hasri lakukan dan sebagainya. Kemudian ada masukan-masukan video dari kami ini. Mudah-mudahan bisa menjadi istilahnya bahan pertimbangan untuk menguatkan barangkali ya. Karena perkataan kita, proses-proses yang kita lakukan ini tidak bisa dijadikan fakta dalam persidangan. Begitu teman-teman, mohon dipahami. Tapi sekali lagi, monggo silakan yang percaya dengan apa yang kita lakukan, monggo. Yang tidak percaya juga, monggo, tidak apa-apa. Karena kami di sini tidak sebagai pembenaran. Kami di sini menyajikan video-video sesuai dengan kemampuan dan kebisaan ya yang kami punya gitu ya dalam kaitannya dengan dunia supranatural. Jadi dalam video kali ini saya ingin coba mengurutkan pernyataan dari Dr. Hasri dengan prosesi-prosesi yang pernah saya lakukan, yaitu ada orang asing ya, atau pelaku itu bukan saudara. Jadi itu kesimpulan dari video kali ini. Untuk itu saya berharap kasus ini sebelum 2 tahun nanti Agustus, mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti ya untuk berharap pelakunya itu segera ditangkap. Karena saya yakin pelaku itu masih ada di sekitaran Subang. Begitu teman-teman sekalian. Jadi
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Dokter Hasri itu gemes, mungkin saya dan teman-teman yang lain juga mempunyai rasa yang sama, gemes banget, ingin segera pelaku ditangkap karena keadilan harus ditegakkan. Sampai manapun, sampai kapanpun, kasus Jalan Cagak Subang akan terus dikawal oleh saya dan teman-teman yang lain di luar sana. Untuk itu, berjuang terus pihak kepolisian, jangan menyerah, ungkap siapa pelaku sebenarnya dan segera tangkap agar keadilan bisa ditegakkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.